Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran matematika terkait bab trigonometri. Daftar materi yang akan dibahas adalah pertama perbandingan trigonometri, kedua identitas trigonometri, ketiga aturan sinus dan kosinus, keempat luas segitiga. Pertama, perbandingan trigonometri. A. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dilihat dari gambar, sin alfa merupakan sisi depan per sisi miring atau A per B. Cos alfa merupakan samping per miring atau C per B. Dan tan alfa merupakan depan per samping atau A per C. Di sini kosekan alfa merupakan kebalikan dari sin alfa. Lalu sekan alfa kebalikan dari cos alfa. Dan kotangen alfa merupakan kebalikan dari tan alfa. B. Perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Di sini terdapat daftar rumus sudut berelasi pada kuadran pertama. Berikutnya B merupakan daftar rumus sudut berelasi di kuadran 2. C. Rumus sudut berelasi di kuadran 3. Dan D. Tertera daftar rumus sudut berelasi di kuadran 4. Dari pembahasan di atas, mendapat kesimpulan bahwa pada sudut 180 derajat atau 360 derajat fungsinya tetap, sedangkan pada sudut 90 derajat atau 270 derajat fungsinya berubah, yaitu sin menjadi cos, lalu cos menjadi sin, dan tan menjadi kotangen. Selain itu, berikut adalah nilai trigonometri pada setiap kuadran. A. Pada kuadran 1 semua bernilai positif. B. Pada kuadran 2 sin bernilai positif. C. Pada kuadran 3 cos bernilai positif. D. Pada kuadran 4 tan bernilai positif. Berikutnya kita ke contoh soal. Di sini terdapat 2 cos 75 derajat cos 15 derajat sama dengan cos 75 ditambah 15 derajat ditambah cos 75 dikurangi 15 derajat. Sama dengan cos 90 derajat ditambah cos 60 derajat. Sama dengan 0 ditambah setengah dan hasilnya setengah. Latihan soal. Nomor 1. Diketahui segitiga KLM siku-siku di L dan sin M sama dengan 8/17. Nilai dari cos M adalah sin M merupakan 8/17, maka sisi depan M adalah 8, lalu sisi miring sudut M adalah 17. Dari gambar di samping diperoleh LM kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64 sama dengan 225. LM sama dengan akar 225 yakni 15. Ini menggunakan rumus Pitagoras. Jadi nilai dari cos M sama dengan samping per miring sama dengan 15/17. Berikutnya nomor 2, sin 330 adalah jawab. Sin 360 dikurangi 30 derajat sama dengan sin 30. Karena 330 berada di kuadran 4 dan bernilai negatif, maka negatif sin 30 sama dengan min setengah. Identitas trigonometri. A. Identitas kebalikan. Sin alfa sama dengan 1 per kosek alfa. Cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa. Lalu kosek alfa sama dengan 1 per sin A. Sekan alfa sama dengan 1 per cos A. Dan kotangen alfa sama dengan 1 per tan A. Berikutnya identitas perbandingan. Di sini tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Dan kotan alfa sama dengan kosekan alfa per sekan alfa. C. Identitas Pitagoras. Pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Lalu 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. D. Pembuktian identitas trigonometri. A. Langkah-langkah pembuktian.
1. Ubahlah semua fungsi trigonometri ke bentuk sinus dan kosinus. 2. Sederhanakan ke bentuk paling sederhana. B. Strategi menyederhanakan. 1. Samakan penyebut. 2. Mengalihkan suatu bentuk trigonometri dengan 1. Dan yang ketiga, ditambahkan 0 pada suatu bentuk trigonometri. Berikutnya contoh soal. Buktikan bahwa persamaan identitas trigonometri berikut benar. Untuk pembuktian, kita akan menyederhanakan bentuk pada ruas kiri persamaan sehingga menjadi sama dengan ruas kanan persamaan tersebut. Perhatikan bahwa cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa sehingga kita peroleh 1 min cos kuadrat alfa per 1 tambah sin alfa sama dengan 1 min dalam kurung 1 min sin alfa dalam kurung 1 plus sin alfa per 1 plus sin alfa sama dengan 1 min dalam kurung 1 min sin alfa sama dengan sin alfa. Latihan soal. Cos A min sin A sama dengan 7/5 dan 0 kurang dari A kurang dari 90 derajat. Maka nilai cos A ditambah sin A sama dengan, kita dapat melihat pembahasan berikut. Cos A dikurangi sin A kuadrat sama dengan cos kuadrat A min 2 sin A dikali cos A ditambah sin kuadrat A. Maka 49/25 sama dengan 1 min 2 sin A dikali cos A. Maka 2 sin A dikali cos A sama dengan min 24/25. Sekarang perhatikan bahwa dalam kurung cos A ditambah sin A kuadrat sama dengan cos kuadrat A ditambah 2 sin A cos A tambah sin kuadrat A. Maka cos A ditambah sin A kuadrat sama dengan 1 min dalam kurung min 24/25 sama dengan 1/25. Maka cos A ditambah sin A sama dengan 1/5. Dari pembahasan di atas, kesimpulan yang didapat adalah identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau hubungan antara suatu persamaan trigonometri dengan persamaan trigonometri lainnya. Aturan sinus dan kosinus. A. Aturan sinus. Pada segitiga ABC berlaku aturan sinus berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur, sisi dan sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui. Kemungkinan unsur-unsur yang diketahui yaitu 1. Sisi, sudut, dan sudut. 2. Sudut, sisi, dan sudut. 3. Sisi, sisi, dan sudut. B. Aturan kosinus. Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Seperti aturan sinus, aturan kosinus juga berlaku pada setiap segitiga. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga, sisi, dan sudut jika diketahui 1. Sisi, sudut, dan sisi. 2. Sisi, sisi, dan sisi. Contoh soal. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K sama dengan 2/2 cm, L sama dengan 4 cm, dan sudut K sama dengan 30 derajat. Besar sudut L adalah. Soal ini dapat dijawab dengan langkah-langkah sebagai berikut. K per sin K sama dengan L per sin L. 2/2 per sin 30 derajat sama dengan 4 per sin L. Sin L sama dengan 4 dikali setengah per 2/2 sama dengan 1/2 sama dengan setengah akar 2 cm. Jadi, sudut L adalah 45 derajat.
Angka 45 derajat didapatkan dari sudut yang memiliki sin setengah akar 2. Latihan soal. Jika segitiga XYZ dengan sudut X sama dengan 30 derajat, sudut Y sama dengan 45 derajat, dan X sama dengan 8 cm, maka sisi Y adalah. Pembahasannya, berdasarkan aturan sinus diperoleh X per sin X sama dengan Y per sin Y. 8 cm per sin 30 derajat sama dengan Y per sin 45 derajat. Y sama dengan 8 cm dikali sin 45 derajat per sin 30 derajat. Y sama dengan 8 cm dikali setengah akar 2 per setengah. Y sama dengan 8 akar 2 cm. Kesimpulan dari materi aturan sinus dan kosinus adalah: pertama, aturan sinus merupakan perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Kedua, aturan kosinus menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Ketiga, untuk menentukan besar sinus dan kosinus dapat dengan melihat nilai pada grafik fungsi trigonometri. Trigonometri luas segitiga. Trigonometri luas segitiga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Luas ini mempunyai 3 rumus. Yang pertama, luas sama dengan setengah dikali sisi B dikali sisi C dikali sin A. Yang kedua, luas sama dengan setengah dikali sisi A dikali sisi C dikali sin B. Yang ketiga, luas sama dengan setengah dikali sisi A dikali sisi B dikali sin C. Yang kedua, luas segitiga yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Luas ini mempunyai 3 rumus. Yang pertama, luas sama dengan sisi A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 dikali sin A. Yang kedua, luas sama dengan sisi B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 dikali sin B. Yang ketiga, luas sama dengan sisi C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 kali sin C. Yang ketiga, luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Luas ini hanya memiliki satu rumus, yaitu luas sama dengan akar S dikali kurung buka S dikurangi sisi A kurung tutup dikali kurung buka S dikurangi sisi B kurung tutup dikali kurung buka S dikurangi sisi C kurung tutup. S sendiri bisa dicari dengan menggunakan rumus S sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C per 2, atau S sama dengan setengah dikali kurung buka sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C kurung tutup. Berikut contoh soal luas segitiga. Nomor 1. Luas segitiga di bawah ini adalah, di bawah ini diketahui sudut KLM dengan memiliki 2 sisi dan 2 sudut. Maka pada segitiga KLM berlaku, yang pertama kita cari dulu sudut M dengan cara sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M sama dengan 180 derajat. Maka 50 derajat ditambah 70 derajat ditambah sudut M sama dengan 180 derajat. Maka 120 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. Dan maka 120 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 60 derajat. Maka sudut M diketahui 60 derajat. Dan yang kedua, untuk mencari luasnya
kita menggunakan rumus segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut dengan cara setengah dikali sisi K dikali sisi L dikali sin M sama dengan setengah dikali 8 dikali 6 dikali sin 60 derajat sama dengan 24 dikali setengah akar 3 sama dengan 12 akar 3. Jadi jawabannya adalah 12 akar 3. Yang kedua, tentukan luas segitiga PQR jika diketahui panjang sisi PQ sama dengan 5 cm, PR sama dengan 7 cm, dan QR sama dengan 8 cm. Diketahui panjang PQR, diketahui segitiga PQR dengan memiliki 3 sisi, yaitu sisi R sama dengan 5 cm, sisi Q sama dengan 7 cm, dan sisi P sama dengan 8 cm. Maka kita menggunakan rumus luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya, yaitu yang pertama kita cari nilai S terlebih dahulu dengan menggunakan rumus setengah dikali kurung buka sisi P ditambah sisi Q ditambah sisi R kurung tutup sama dengan setengah kurung buka 8 ditambah 7 ditambah 5 kurung tutup sama dengan 10, sehingga luas sama dengan akar S dikali kurung buka S kurangi sisi P kurung tutup dikali kurung buka S kurangi sisi Q kurung tutup dikali kurung buka S dikurangi sisi R kurung tutup sama dengan akar 10 dikali kurung buka 10 kurangi 8 kurung tutup dikali kurung buka 10 kurangi 7 kurung tutup dikali 10 kurangi 5 kurung tutup sama dengan akar 10 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan akar 300. Akar 300 sama dengan 10 akar 3 cm persegi. Maka jawabannya adalah 10 akar 3 cm persegi. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.